Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah saya akan membacakan kitab yang mungkin tidak sama seperti yang beliau baca. Satu referensi khusus yang hari ini insyaallah akan kita bahas tentang udhiyah atau kurban. Ini tentunya karena ada kesesuaian dengan waktu yang insyaallah bentar lagi kita akan melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihi. Udhiyah atau kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang ada penekanan mendekati wajib. Itu sunnah muakkadah. Nah, di sini sunnah muakkadahnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Sunnah muakkadah tetapi seperti ada wajib fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Dan kurban ini masuk kategorinya adalah sunnatun muakkadatun alal kifayah. Sunnah muakkadah tetapi hanya batasannya kifayah. Ya. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'i. Jika sebuah keluarga ada satu yang melaksanakan kurban, maka hukum sunnah itu gugur untuk yang lainnya dalam satu keluarga itu. Dan ini tentunya menjadi jawaban dari pertanyaan kemarin. Sementara di dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadisnya Sayyidatina Aisyah, ini ada di dalam kitab Sahih Muslim di hadis yang ke-1967, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih udhiyah, beliau berdoa dengan kalimat Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, terimalah ini korban Muhammad, untuk keluarga Muhammad dan untuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang mengucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian para ulama madzhabul arba'ah, salah satunya adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau memberikan istinbat hukum dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan tetap bahwa satu ekor kambing itu cukup untuk satu orang. Satu ekor kambing satu orang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan satu ekor kambing itu bisa untuk sekeluarga, itu keliru menurut versi mata Imam Syafi'i. Kalau tadi disebutkan alal kifayah, itu artinya gugurnya kesunatan, artinya tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan satu keluarga, satu orang satu. Kalau keluarganya ada 7 orang maka 7. Tidak seperti itu. Memang satu cukup. Artinya cukup di sini. Satunya ya untuk satu orang yang korban, misalnya satu korban untuk suaminya bernama Muhammad misalnya. Dia hanya memotong satu ekor kambing. Kambing itu ya atas nama Pak Muhammad tadi. Bagaimana untuk istri dan anak-anaknya? Boleh pahalanya diberikan kepada fulan bin fulan, anak-anaknya, istri-istrinya, bahkan keluarganya yang sudah wafat. Boleh, tapi ini artinya adalah berbagi pahala, bukan ketentuan ibadahnya. Kalau ibadahnya satu ekor kambing berarti untuk satu orang.
Makanya kekeliruan yang dilakukan itu ketika seseorang berkorban, ya, ditanya, ini korban siapa? Ini korbannya almarhum Bapak Haji Abu Bakar bin Ahmad. Almarhum itu kan berarti sudah wafat. Bolehkah mengkorbankan untuk almarhum, misalnya Abu Bakar bin Ahmad? Misalnya, jemaah sekalian, kalau pahalanya boleh, sama halnya sebagaimana kita bersedekah. Bolehkah kita bersedekah pahalanya dikirimkan untuk almarhum, almarhumah? Boleh-boleh saja. Tetapi kita yang bersedekah itu apakah dapat pahala? Yang dapat pahala ya yang bersedekah. Hanya sedekahnya pahalanya bisa dikirim, bisa dihadiahkan. Makanya di dalam doa tahlil itu ada kalimat hadiyatan wasilatan, gitu kan? Hadiah yang bersambung, artinya hadiah yang dikirimkan untuk almarhum. Jadi kalau pelaksanaannya kan sudah jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Ketika ibnu Adam, manusia itu wafat, maka putuslah amalnya. Kalau putusnya amal itu berarti apa? Sudah tidak ada lagi hubungan syariat yang dibebankan, yang diwajibkan, yang disunatkan kepada almarhum, enggak ada. Hanya kita bisa mengirimkan pahalanya. Untuk pelaksanaannya ya bagi siapa yang berkorban maka harus atas nama dia, atas nama yang masih hidup. Pahalanya untuk, boleh situ sebutkan 1, 2, 3 orang nggak masalah. Rasulullah sendiri ketika berdoa Allahumma rabbana Allahumma bismillah ya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Nah ini berarti kan bukan untuk dirinya, tetapi juga dihadiahkan. Apa yang dihadiahkan di sini? Pahalanya. Gitu ya, pahalanya boleh dihadiahkan. Wala tajibul udhiyatu illa bin nadari. Tidak wajib kurban itu kecuali karena ada alasan nazar. Karena nazar. Jadi kalau tidak nazar maka kurban hukumnya sunnah muakkadah. Kecuali kalau nazar. Hanya di sini ada dua Pak. Nazar itu ada nazar yang hakiki, ada nazar yang hukmi. Nazar yang hakiki itu ketika disebutkan secara jelas, kalimatnya jelas, saya bernazar akan berkurban. Itu kan jelas kalimatnya. Nazar hukmi itu ketika diucapkan dalam bentuk kalimat yang ini mungkin sering kita ucapkan. Apa itu? Hadhihi udhiyati misalnya. Ini adalah korbanku. Kalau kita sudah mengucapkan ini korbanku dengan menunjuk kambingnya ini korbanku, maka hukumnya secara hukum dia sudah bernazar. Secara hukum dia sudah bernazar. Maka kita kalau ditanya pada saat beli kambingnya saja, kalau ditanya buat apa Pak? Buat kurban sudah, iya kan? Buat apa kambingnya? Buat kurban. Waktu menyerahkan kepada panitia kurban dengan membawa kambingnya, inilah korban saya. Secara hukum itu sudah termasuk nazar. Secara hukum ini sudah termasuk nazar. Konsekuensinya di sini, ketika kurban itu sudah diucapkan dalam bentuk nazar, hukum korbannya wajib. Hukum korbannya wajib. Bukan sunnah lagi, tapi wajib. Kalau wajib berarti naik tingkat apa turun tingkat? Oh, naik tingkat. Dari sunnah menjadi wajib, naik tingkat kan? Naik tingkat. Cuma masalahnya ketika itu korban sudah menjadi korban wajib, yang berkorban jangan mengharapkan apapun dari dagingnya. Serahkan semuanya.
Jangan ambil bagian dari korban itu. Walaupun kan kalau kita pahami, kita baca, orang korban itu kan dagingnya dibagi 3 kan gitu. Sepertiga untuk orang miskin, sepertiga dihadiahkan untuk orang yang mampu, sepertiga untuk yang korban. Begitu yang kita pahami. Itu jika korbannya korban sunnah. Kalau korbannya menjadi korban wajib karena sebab nazar tadi, maka kita tidak boleh mengambil bagian dari korban itu. Ini yang terjadi kan banyak sekarang, Pak. Korban, tapi pesan sama panitia, jangan lupa ya, itu paha belakang sama paha depan. Tolong bawa ke rumah. Nah, sama yang korban dimakan juga itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, tetapi ini tentunya dalam fikih itu sebenarnya kalau kita belajarnya lebih luas lagi, ini bagian dari sebuah kontroversi ulama, ijtihadnya ulama itu beda-beda ternyata dalam hal ini. Artinya kalau selama ini kita sudah kadu, setiap tahun kita kurban, dan setiap tahun pula kita menyebutkan ini korban saya. Kira-kira begitu enggak? Kalau mau korban, kalau ditanya inilah korban saya, kan gitu. Yang secara hukum sebenarnya ini sudah termasuk nadar. Secara hukum sudah termasuk nadar dengan kalimat ini korban saya. Kambing ini untuk korban. Itu secara hukum sudah termasuk nadar. Maka berarti kita serahkan semuanya. Kan tadi sudah dibilang, kalau sudah nazar maka berarti wajib. Kalau wajib lebih bagus atau lebih rendah nilainya? Lebih bagus. Wajib dengan sunnah tingkatannya lebih bagusan wajib. Hanya ketika kita sudah bernazar, daging yang ada ataupun bagian yang ada dari korban kita itu jangan sampai kita ambil. Kalau kepalanya kita ambil, itu kan nanti di saat korban itu kelak menjemput kita, pada saat berada di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan ataupun menyiapkan jembatan yang nama Shiratal Mustaqim. Yang digambarkan itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, membentang jauh. Shiratal Mustaqim itu perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahun mendatang. Andaikan saat itu kita berkorban, andaikan sekarang kita berkorban, korban yang kita potong saat ini kelak akan menjemput kita menjadi kendaraan kita menuju ke surga. Tapi saya, palanya nggak ada. Waduh, gimana nih? Kendaraan palanya nggak ada. Kenapa kepalanya nggak ada? Waduh, kepalanya dimasak gitu sama ibu. Kenapa nggak ada bagian? Ada bagian korban yang sudah kita relakan dengan nazar itu ternyata kita ambil kembali. Mestinya kalau bernazar, lepaskan semuanya lillahi ta'ala, serahkan semuanya, jangan mengharapkan sedikit pun dari apa yang kita serahkan itu. Nah, mestinya seperti itu. Tetapi ini saya mendapatkan ada sebuah penjelasan yang untuk kita supaya jangan sampai apa yang kita sudah pernah lakukan ini ke depan tentunya kita akan memperbaiki, tetapi apa yang sudah berlalu itu kita sudah biasa. Kalau korban minta bagian kan, Pak Haji? Iya, seperti itu. Kalau kita korban kita minta bagian, namanya kita andil, masa nggak dapat kan gitu? Katanya, wah ini panitianya kurang ajar amat, saya nitip korban nggak dikirim apa-apa. Gitu. Jadi memang di sini ada pendapat dari Imam Al-Bulqini. Jadi awalnya Imam Al-Adro'i itu membuat konsensus hukum bahwa ketika seseorang mengucapkan hadhihi udhiyati, inilah korbanku, maka status ucapan itu menjadi nadar.
Ini juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalimat itu dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar. Artinya maka berarti dengan mengatakan inilah korban saya, atau kambing ini saya jadikan korban, itu menurut Imam Al-Adra'i yang pendapatnya dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar, ini sudah menjadi nazar. Tetapi lain halnya dengan pendapatnya Imam Al-Bulqini dan Imam Al-Maraghi. Imam Al-Bulqini dan Imam Al-Maraghi menyatakan bahwa kalimat itu tidak disebut dalam kategori nazar, tidak termasuk dalam kategori nazar. Karena tidak jelas. Kalau orang mau korban kemudian mengatakan ini korban saya, dari mana unsur nazarnya? Ini pendapat dari Imam Al-Bulqini. Jadi Imam Al-Bulqini tidak menyatakan kalimat saya mau berkorban atau kambing ini saya jadikan korban, itu tidak termasuk dalam kategori nazar menurut Imam Al-Bulqini dan Imam Al-Maraghi. Jadi kalau kita selama ini sudah kita lakukan proses nazarnya, nazar hukmi kita selalu lakukan dengan mengatakan ini kambing ini saya jadikan korban, kemudian kita ngambil bagian dari kambing yang kita serahkan kepada panitia, ya sudah, kita ikuti pendapatnya Imam Al-Bulqini dan Imam Al-Maraghi yang menyatakan bahwa itu kalimat tidak mengikat, tidak menjadi secara otomatis nazar. Baik, jamaah sekalian, selanjutnya wa yujzi'u fiha al-jada'u min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi thaniyah. Di dalam berkurban, ya, umur kambing, ini umur kambing yang dijadikan sebagai korban. Jika yang dijadikan kurban itu adalah kambing domba, maka cukup ketika usianya sudah melewati 1 tahun. Domba lewat 1 tahun sudah boleh kalau domba, ya. Wa huwa ma lahu sanatun wa ta'a fi tsaniyah wa ta'ana fi tsaniyah, yaitu domba yang usianya 1 tahun masuk di tahun kedua. Wa tsaniyatu minal ma'zi. Kemudian kalau kambingnya kambing kacang, ya, kambing yang kupingnya panjang itu apa namanya? Ya, kambing bukan gimbal, Pak. Kambing yang enggak banyak bulunya, bukan yang gimbal, apa namanya? Kambing kacang, ya. Kambing kacang itu usianya 2 tahun, masuk tahun ketiga. Wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi tsalisah. Jadi itu beda, Pak. Kalau milih kambing tanya umurnya sama pedagangnya. Nah, kalau pedagangnya bukan tukang kambing, ini kan masalah. Dia cuma jual, taunya gemuk, ya. Itu biasanya ditandai dengan kopak, koel. Ya, giginya kalau koel 1 berarti 1 tahun. Kalau koel 2 berarti 2 tahun. Ya, itu apa namanya? Tanda-tanda biologisnya seperti itu. Wasaniyatu minal ibil malahu khamsus sinina wa ta'ana fil badiyah fil sadisah. Kemudian kalau onta itu 5 tahun, masuk tahun ke-6. Wasaniyatu minal baqari malahu sanatani wa ta'ana fil tsalitsah. Kalau kita korbannya korban sapi, umurnya adalah 2 tahun masuk tahun ketiga. 2 tahun masuk tahun ketiga. Waktu jaziul badanatu an sab'atin, waktu jaziul al-baqaratu an sab'atin, wa kadzalika waktu jaziul asyatu an shakhsin wahid. Jika korban kita onta cukup dengan untuk 7 orang, sapi cukup untuk 7 orang. Kemudian kalau kambing hanya untuk satu orang. Jadi kalau ada orang mengatakan kambing cukup sekeluarga, itu keliru, ya. Rasulullah itu korbannya untuk sendiri, tetapi ketika
min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin, itu artinya beliau menghadiahkan pahalanya untuk keluarga dan untuk umatnya. Nah, kita juga boleh, ya, kita yang korban kita hadiahkan pahalanya untuk istri, untuk anak-anak kita, boleh. Pahalanya kita bagi boleh, tapi korbannya untuk satu orang itu. Pahalanya boleh dibagi-bagi, pahala gitu kan. Nah, jadi niatkanlah satu ekor itu, kalau misal kita mampunya satu ekor, ya kirimkan pahalanya untuk satu keluarga. Karena di sini hukumnya satu keluarga itu bisa diwakili oleh satu, artinya yang lain gugur. Kalau misalnya kita punya cukup sekeluarga 7 orang, kemudian memotong satu ekor sapi, masing-masing di atas namakan dirinya, istrinya dan anak-anaknya sampai pas 7 orang, ya enggak masalah. Sama halnya ketika kita mensolatkan jenazah. Satu kampung ada yang mewakili satu orang, yang lain gugur. Sekarang yang jadi masalah, apakah yang mengerjakan sholat jenazah dengan yang tidak mengerjakan sholat jenazah dikasih pahala dua-duanya? Kan enggak. Yang dikasih pahala yang sholat. Inilah hukum kifayah. Tapi kewajiban itu untuk mereka yang tidak hadir sholat jenazah gugur. Sama dengan kita melaksanakan kurban. Satu keluarga ya pahalanya untuk yang kurban. Tetapi yang kurban itu ketika punya sifat sakobah, welas asih, sayang, saya kita korban kok istri kita enggak, ya saya hadiahkanlah untuk istri, pahalanya untuk anak-anak, pahalanya enggak masalah seperti itu. Tapi korbannya hanya untuk satu. Baik. Wahya afdalun min musyarakatihi fi ba'irin wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun summa baqarun summa ghanamun. Nah, satu orang dengan menyembelih satu ekor kambing itu sebenarnya lebih afdal daripada musyarakah. Musyarakah itu artinya patungan. Sebenarnya begitu, ya. Tetapi kalau dilihat dari jenis yang dikorbankan, maka urutannya beda dengan tadi. Urutan jenis yang dikorbankan, yang paling bagus satu ekor, bukan dari onta dulu. Onta, kemudian sapi, baru kambing. Nah, pelaksanaannya memang yang bagus, yang afdol satu orang, satu kambing. Tetapi kalau dari jenis binatang yang dikorbankan, yang paling afdol onta. Yang kedua sapi, yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang ini kan mengambil sisi manfaat. Manfaat itu ketika yang kita pikirkan adalah kebutuhan masyarakat sekitar kita. Kira-kira seekor kambing, satu orang satu ekor, sehingga 7 orang 7 ekor kambing. Dibanding dengan satu ekor sapi, kira-kira kalau dikumpulkan dagingnya masih banyakan mana? Sapi. Ternyata masih banyakan sapi. Jadi bisa dibagi jauh lebih banyak daripada kambing. Makanya kan di situ kalau dilihat dari sisi afdolnya binatang yang dikorbankan adalah onta, sapi, kambing. Jadi tidak masalah kalau kemudian kita pengen mewujudkan satu ekor sapi kemudian dengan cara patungan 7 orang. Itu enggak ada masalah, ya. Nah, kambing sapi yang kita gunakan untuk korban itu tidak boleh kambing sapi yang ada aibnya, yang ada cacatnya. Jangan sampai kita membeli kambing salah, sapi salah. Aib ini nanti ketika kita gunakan untuk korban maka tidak mencukupi, ya, aib.
Wa arba'un wa fi ba'din nusahi wa arba'atun la tujzi'u fid duhaya. Ada 4 kriteria cacatnya kambing ataupun sapi atau binatang kurban yang tidak cukup untuk dijadikan kurban. Pertama, al-awra'a, matanya. Lihat Pak, matanya buta enggak? Sakit enggak? Harus sehat matanya, ya. Al-bayyin, yang jelas, artinya penyakitnya jelas Pak. Udah jelas buta misalnya, atau cacat pada bagian korneanya, ya, hilang item-itemnya, putih semua matanya, ya, itu nggak boleh dipakai korban. Wa in baqiyat al hadaq, walaupun bola matanya masih ada, tapi sudah rusak di bagian korneanya, sudah putih, itu tidak boleh digunakan untuk korban. Yang kedua, wasani al arja, al bayyin arjuha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian wasal itu al-maridah al-bayyin maraduha, kambing atau sapi yang sakit, yang jelas sakitnya, nggak boleh. Makanya kemarin ada PMK, ya, penyakit mulut dan kaki, itu memang benar-benar harus steril. Kita lihat persis apakah dengan mulut kakinya yang luka ataupun yang sakit itu jelas kelihatan sakitnya. Kalau jelas kelihatan sakitnya, maka itu tidak layak untuk dijadikan kurban. Yang keempat adalah al-ajfah, wa allati dhahaba mukhuha. Kambing sapi yang sangat kurus sekali, itu nggak boleh kita jadikan sebagai kurban, sehingga saking kurusnya itu hilang otaknya sampai berkurang, sampai hilang. Saking kurusnya itu tidak boleh digunakan untuk kurban minal wizali, dengan sebab kurus. Kemudian cukup boleh dilakukan untuk korban atau boleh dijadikan sebagai korban al-hasud. Ada hewan kurban yang dikebiri Pak, jadi gemuknya itu karena dikebiri, gemuk karena dikebiri, itu masih boleh, nggak masalah, ya. Dan banyak sekali cacat yang lain, termasuk di sini yang kupingnya putus, ya, buntutnya terpotong, putus, ya. Kemudian waktu menyembelih adalah ketika telah masuk waktu nahar, setelah sholat Id, baru itu dilaksanakan pemotongan. Sampai kapan? Sampai setelah asar hari tasbih ketiga atau tanggal 13 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, 13 itu masih boleh dilakukan pemotongan hewan kurban. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan. Ada pertanyaan? Oke. Tadi kan ada kurban yang akhirnya menjadi nadar. Ya. Nah ini kalau panitia mengakali mungkin. Jadi kurban yang dia bawa pada saat pembagian daging diambilkan dari kurbannya orang lain dan itu ditukar, saling tukar gitu. Boleh nggak tadi? Ya nggak masalah. Namanya dia tidak mengambil dari bagiannya. Ganti. Ya. Gitu. Kalau diberi dari kambing temennya yang sama-sama berkorban, nggak masalah. Karena kan bukan kambing atau sapi yang kita korbankan. Ya tetapi itu tadi, ya sebenarnya masih ada solusi. Kalau nggak secara terang-terangan mengucapkan kalimat saya nadar, sebenarnya ya, hukumnya menjadi sunnah, gitu aja. Hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu Pak, kambingnya, sapinya kita boleh ambil. Bahkan dalam ketentuan itu sepertiga, dibagi sepertiga untuk orang miskin, berarti sedekah. Sepertiga untuk orang yang mampu, berarti hadiah namanya. Ya, beda. Kalau kita menyerahkan kepada orang yang mampu itu bukan sedekah Pak. Sedekah itu untuk fakir miskin. Jadi jangan salah, kalau kita menyerahkan untuk orang yang mampu namanya hadiah. Kemudian sepertiganya untuk kita sendiri, itu enggak masalah. Kalau korbannya korban sunnah. Tapi kalau dinadarkan 100% diserahkan, kita tidak boleh mengambilnya. Masih ada lagi, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan
bagaimana Pak sebaiknya ya? Karena kan istilahnya kalau di keluarga itu kan kepala keluarga kan ayahnya, punya uang itu kan bapaknya. Iya. Bagaimana dengan istri anak kita biar dia dapat ini Pak? Apa perlu digilir per tahun atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Baik, tidak ada masalah. Jadi kita misalnya begini, orang yang menjadi tanggungan nafkah kita, lalu kita berikan dia untuk korban, itu nggak masalah. Misalnya tahun ini untuk kita sendiri, tahun depannya untuk istri, tahun depannya untuk anaknya, tahun depannya untuk adiknya dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau dibentuk, mereka akan kebagian semua dalam bentuk pahalanya boleh, asalkan ketika menyerahkan atau ketika melaksanakan korban, saya akan hadiahkan pahalanya untuk istri saya, siapa namanya, hadiahnya yang kita kirim, itu nggak masalah. Tahun depan boleh nanti istrinya yang korban, ya, lalu dihadiahkan juga pahalanya, bukan untuk istri yang korban itu secara otomatis dapat, Pak. Kita ini korban secara otomatis, walaupun kita hadiahkan untuk almarhum, almarhumah, kita yang menyerahkan itu dapat, malah kita sebenarnya yang menjadi pemilik pahala itu, maksudnya gitu. Karena apa? Karena kitalah yang niat. Apa orang meninggal itu bisa melafalkan niatnya? Kan nggak mungkin. Karena sudah dinyatakan oleh Rasulullah bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, putus amalnya. Kalau putus amal itu sudah tidak ada lagi hukum syariat yang dibebankan kepada orang yang meninggal. Jadi secara utuh praktek korban itu adalah kita yang melaksanakan. Terus berarti pahalanya yang kita dapat, ya kita dapat. Tetapi kita boleh saja mengirimkan pahala amal kita kepada Allah. Nah, jadi supaya jangan jadi putus, karena prinsipnya orang yang korban, orang yang akikah. Saya korban sama akikah itu sama aja, Pak. Hukumnya sama tadi. Ada yang nazar, ada yang bukan nazar. Kalau yang nazar, akikah pun menjadi wajib. Kalau yang tidak nazar, akikah menjadi sunnah. Nah mungkin Bapak, aduh saya setua ini belum diakikahkan dulu oleh orang tuanya. Bolehkah kita melakukan akikah? Boleh-boleh saja. Mengakikahkan diri sendiri, walaupun ini dari pendapat yang kaulnya dhaif, tapi nggak apa-apa kan. Kalau kaul dhaif itu untuk fadhilul amal itu boleh, untuk keutamaan amal boleh-boleh saja kita lakukan. Kita mengakikahkan dirinya sendiri. Lalu kemudian besok ada kesempatan kita berkorban, bolehkah kita niatkan korban kita untuk akikah? Itu pun boleh dilakukan. Walaupun di sini ada ikhtilaf ulama ya, ada yang menentang nggak mungkin satu pelaksanaan untuk dua ibadah ya, korban dan akikah. Tetapi ada juga yang membolehkan, saya akan melakukan korban hari ini, atau saya akan jadikan kambing ini korban dan akikah saya. Itu boleh Pak dilakukan. Begitu murahnya, begitu mudahnya, sehingga apapun yang mungkin kita bisa lakukan untuk atas nama amal ibadah kita yang kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu bisa saja kita lakukan. Gitu. Jadi yang belum akikah, bolehkah nanti besok untuk akikah? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Baik, masih ada? Boleh. Apakah wajib? Tentunya ya tidak wajib Pak. Yang penting pada saat menyerahkannya kita sudah berniat. Gitu. Jadi intinya pada saat penyerahannya. Nanti kan panitia itu sudah membuat daftar. Ini kambing milik siapa? Ketika memotong kan diniatkan ini adalah korbannya fulan bin fulan. Bismillah ya Allah. Ini korbannya fulan bin fulan. Bismillah ya Allah. Itu kan pada saat memotong
Dan ini tahu nama-nama ini dari siapa? Kan panitia sudah ada laporannya, Pak. Kambing ini punya siapa, punya siapa. Nanti ketika memotong itu kan disebutkan. Hadhihi udhiyatu Ahmad bin Fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Masih ada lagi? Cukup?